Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu-ibu semuanya. Pagi. Selamat pagi. Dan adik-adikku yang manis, bagaimana kabarnya? Baik, Ibu. Alhamdulillah. Dalam masa pandemi ini semua kita diberikan kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di sini ya Ibu ya, dalam acara U-Meeting Abdimas yang diselenggarakan oleh Universitas Gunadarma yang bekerja sama dengan Bimba Rembokit. Alhamdulillah tahun kemarin ya Ibu kita sudah MOU dengan Rainbow Kid. Dan ini yang kedua kali untuk Abdimas. Untuk yang tahun kemarin kita secara laring ya Ibu ya, langsung memberikan pendidikan kesehatan. Kita langsung datang ke Rainbow Kid ya. Sekarang ini kita mengadakan virtual Zoom meeting karena tidak memungkinkan untuk melakukan tatap muka. Untuk yang terhormat Ibu Ratna ya sebagai Ketua Rainbow Kid, kemudian yang terhormat dengan Ibu Nina, Dr. Herlina sebagai Kaprodi Universitas Gunadarma, dan kemudian Bu Dewi, Dwi Puji Astuti, kemudian sebagai dosen Prodi Kebidanan Universitas Gunadarma, saya sendiri ya Ibu, sebagai moderator juga dari Universitas Gunadarma, dan ada ini dari mahasiswa Mbak Ika, Mbak Anis, kemudian Mbak Rizka, semuanya. Terima kasih saya ucapkan dan semuanya. Oh ya, tidak lupa dengan semuanya ibu-ibu ya di Rainbow Kid ini, dan bagi adik-adik semua atas ketersediaannya partisipasi ikut Zoom meeting di sini dalam acara pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh staf Ibu dosen Universitas Gunadarma. Untuk sementara waktu kita mulai aja ya Ibu-ibu untuk acaranya, mengingat waktunya sudah pukul jam 10 lebih ya. Saya untuk selanjutnya Bu Nina saya persilahkan sebagai Kaprodi Universitas Gunadarma untuk menyampaikan pembukaan acara Abdimas pengabdian masyarakat yang dilaksanakan di Rainbow Kid dengan judul yaitu Pendidikan Kesehatan dalam Strategi Pencegahan COVID-19 melalui PHBS dan 3M. Waktu saya persilahkan Bu Nina. Terima kasih Bu Erik atas kesempatan dan waktunya yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati ibu-ibu dosen Gunadarma, para mahasiswa yang terlibat dalam kegiatan Abdimas hari ini, dan jajaran pengurus dari Rainbow Kid cabang Kalisari, dan Ibu wali murid ya, dan anak-anakku tercinta. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita diberikan kesempatan bisa bersilaturahmi dengan adik-adik yang cantik gitu ya. Ada yang ganteng nggak ya? Ada ya, ada yang ganteng, ada yang cantik. Pada kegiatan Abdimas yang dimana kegiatan ini adalah program kerja dari Prodi Fakultas Ilmu Kesehatan, Prodi S1 Sarjana Kebidanan. Ucapan terima kasih kami haturkan kepada
Ibu Wiwi selaku owner dari Rainbow Kids yang telah memberikan kesempatan pencegahan COVID ya, yang kita ketahui bersama angkanya semakin hari semakin naik, bahkan dengan berbagai macam gejala yang kadang kita tidak tahu kalau ternyata terinfeksi dengan COVID. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari virus tersebut dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harapan kami kegiatan Abdimas ini tidak berhenti di sini saja, ya, tetapi kami akan terus berupaya dari sisi edukasi sebagai tenaga kesehatan dan sekaligus sebagai tenaga pendidik yaitu dosen untuk terus meningkatkan kesehatan terutama pada anak-anak di usia prasekolah, gitu ya. Sekali lagi saya mengucapkan kepada tim yang sudah memberikan effortnya untuk terselenggaranya kegiatan hari ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kehilapan yang datangnya dari kami selaku manusia biasa, dan kesempurnaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon dibukakan pintu maaf, dan apa yang sudah ibu-ibu kerjakan dan anak-anakku pada hari ini menjadi ladang amal untuk kita semuanya dalam kegiatan ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan Bu Dr. Nina Herlina di Mimbar Rainbow Kids ini. Untuk selanjutnya acara dilanjutkan dengan penyampaian materi ini yaitu oleh Bu Dwi Puji Astuti. Waktu saya persilahkan. Baik, terima kasih Bu Eri. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Rainbow Kids ya, cabang Kalisari 2 karena atas kesempatan yang diberikan kepada kami dari program studi kebidanan. Kebetulan ini mungkin sudah kali kedua kami melakukan pendidikan kesehatan kepada anak-anak di lingkungan Bimba Rainbow Kids Kalisari 2. Oke, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Ratna Dewi Yuntatik, Sarjana Komputer selaku Kepala Cabang dari Bimba Rainbow Kids Kalisari 2. Lalu guru-guru dari Rainbow Kids Kalisari 2 ada Bunda Kiki dan Bunda Aini. Lalu saya hormati Ibu Dr. Nina Herlina, SSIT MKes selaku Ketua Program Studi Kebidanan, Program Sarjana Kebidanan Universitas Gunadarma, Ibu Erik Ekomwati, Magister Kebidanan, selaku dosen dari Program Studi Sarjana Kebidanan Universitas Gunadarma, dan para mahasiswa kami dari Program Studi Sarjana Kebidanan Universitas Gunadarma, dan yang paling Bunda Wiwi cintai, siapa lagi kalau bukan siswa-siswa Rainbow Kids Kalisari 2. Gimana kabarnya semua? Mana suaranya? Di-unmute dulu dong, minta tolong bundanya di-unmute boleh? Halo, apa kabar? Alhamdulillah sehat semuanya ya. Sudah lama kita nggak berjumpa ya. Mungkin beberapa di antara kalian itu juga ikut ya dalam kegiatan cara gosok gigi, cara cuci tangan ya. Kali ini Bunda Wiwi, ada Bu Nina, Bu Erik, dan kakak-kakak dari Bunda Dharma nggak bisa datang karena tapi kita akan tetap melaksanakan pendidikan kesehatan ya terkait gimana sih caranya kita mencegah dari COVID-19. Oke. Sebelum Bunda Wiwi buka ya, kita akan kelihatan semuanya. Kelihatan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Ya.
Semoga kita semua bisa berkumpul lagi, bisa bermain bersama lagi, belajar bersama lagi di Rainbow Kids ya. Nanti tentunya akan terus berkesinambungan atau terus-menerus dari ibu-ibu nih ya. Ini sebenarnya bidan-bidan ya, Bunda, anak-anak. Jadi Erik, Bu Nina, Bu Wiwi ya, ini sebenarnya adalah bidan, tapi kami lebih banyak berada di universitas. Siapa yang mau jadi bidan gedenya? Ada nggak jadi bidan? Nanti kayak kakak-kakaknya ya, nanti sekolah. Sekarang sekolahnya itu panjang. Ya, jadi bidan ya dulu. Sekarang sekolahnya panjang dan kita adalah tenaga kesehatan. Jadi kenapa sih ngomonginnya gimana tentang COVID? Iya, apa Nabila? Apa yang tahu COVID? Sering dengar corona? Siapa? Aku. Oh, oke. Oke, nanti kita akan bahas ini ya. Kita mencoba untuk mencegah ya. Jadi kenapa sih bundanya kalau di rumah ya suka bawel, kalau pergi main dimarahin sekarang. Bukan dimarahin sih, sebenarnya lebih dikasih tahu ya, dikasih tahu biar jangan sering-sering main di luar. Kalau main jangan lupa pakai masker. Jangan lupa pakai maskernya. Kalau sudah pulang jangan lupa apa? Kalau masuk rumah cuci tangan. Pakai apa? Sabun dan air mengalir. Pinter banget. Jadi, jangan lupa kalau keluar ya. Kalau bisa sekarang kita benar-benar menghindari, jangan kumpul-kumpul gitu ya. Oke, sekarang Bunda Wiwi akan sedikit menjelaskan gimana sih caranya mencegah COVID-19 dengan PHBS itu apa? Perilaku hidup bersih dan sehat, dan juga menerapkan pola 3M. Apa itu 3M? Coba anak-anak pasti tahu. Memakai masker. Terus? Mencuci tangan. Satu lagi apa? Sama menjaga jarak. Oh, pinter. Itu ada Alifah yang jawab ya. Oke, kita masuk ke sini. Pasti semuanya sudah pernah lihat ya gambar virus corona. Ih, apa sih ini virus corona ya? Virus corona apa sih ya gitu kan? Nah, jadi virus corona ini bisa nyerang ke siapa aja ya. Bisa anak-anak, bisa nenek-nenek, kakek-kakek gitu ya. Terus ayah, bunda, bahkan bayi. Sekarang banyak bayi yang juga terinfeksi. Apa ya? Dia terkena virus corona ini. Nah, biasanya gangguannya atau biasanya yang muncul apa sih? Nah, itu dia menyerang sistem pernafasan. Jadi nih napasnya. Kok napasnya susah ya? Kayak gitu ya. Kok kayak flu ya, sekarang flu udah nggak bisa dianggap seperti dulu. Bunda aku flu, hasim gitu boleh ya. Sekarang ada tekniknya, kalau bersin harus bagaimana. Sedapat mungkin tidak terkena flu ya. Jangan sampai demam, makanya musim hujan nih ya sekarang ya. Jangan main hujan-hujanan ya. Ya, nanti takutnya pas kondisinya nggak bagus malah sakit ya. Lalu di sini bagaimana nularnya? Nularnya itu pakai percikan. Nah, percikan itu apa? Ludah. Ludah kita nih atau ingus kita. Kalau bersin, hacim lagi flu, dari mulutnya keluar, dari hidungnya juga keluar airnya. Kalau kalian flu di hidung suka keluar air enggak? Suka kan? Pasti ambil tisu gitu. Nah, itu kenapa sekarang bukan hanya boleh menggunakan face shield saja kalau keluar ya, tapi tetap dua-duanya kalau bisa pakai maskernya, lalu pakai face shield-nya. Nah, ya, jadi jangan lupa bawa maskernya. Kalau bawa masker, pergi keluar rumah, misalnya pergi sama ayah, sama bundanya, jangan lupa apa? Maskernya bawa lebih dari satu, bawa hand sanitizer, bawa sabun cair, bawa tisu basah, tisu kering. Jadi
sekarang memang sudah menjadi kebiasaan kita ya. Dengan adanya corona ini, pola hidup kita yang bersih menjadi terus berkelangsungan. Kalau dulu kamu habis main, pulang tetap, ih mama ada pisang goreng nih di atas meja, langsung diambil, masuk ke mulut. Kalau sekarang gimana? Pulang dari main, masuk ke rumah, ngapain dulu? Cuci tangan dulu pakai sabun, ya. Cuci kakinya, dilap sampai kering, baru ambil pisang gorengnya, ya. Baru gitu. Jadi sedapat mungkin kita saat di dalam ruangan atau di luar ruangan, ya, kalau kita berada di kerumunan itu apa ya? Banyak orang, jangan lupa pakai maskermu, ya. Kalau pakai masker, begini boleh nggak hidungnya kelihatan? Boleh nggak? Boleh nggak kalau pakai masker tuh di dagunya yang ditutup? Gak boleh. Pinter, nggak boleh. Yang harusnya ditutup apanya? Hidung dan? Hidung sama mulut. Hidung sama mulut, pinter. Jadi kalau pakai masker jangan, aduh bunda aku susah napas, ditaruh di sini. Nggak boleh ya, apalagi ditaruhnya di sini. Emangnya yang mau ditutupin dagunya, ya. Yang kita lindungi adalah hidung dan mulut. Kenapa sih kalau di tempat keramaian paling enggak, kalau nggak pakai face shield, pakai kacamata? Ya, sekarang ya kalian pakai kacamata atau biasanya pakai face shield. Jadi 2 perlindungannya. Karena takutnya masuknya ke mata. Terus jaga jarak. Jaga jarak itu jangan deket-deket sama orang lain. Siapa yang sudah pernah pergi ke tempat ramai? Enggak. Enggak. Nah, jadi kalau misalnya mamahnya ngajak pergi ya, tangannya disimpan. Jangan pegang-pegang, oke? Nanti habis pegang-pegang, pegang mata, pegang hidung, pegang mulut, ya. Kita nggak tahu apa yang kita pegang, karena penularannya lebih banyak melalui tangan kita. Ya, nih tangan ini kalau udah pegang, ya, terus belum dicuci, tangannya masih ada virusnya, terus pegang mata, pegang hidung, ya. Jangan seperti itu. Nih, biasanya gejala yang muncul adalah flu, demam. Demam itu badan aku agak panas ya, gitu. Terus hidung aku agak mampet ya. Terus batuk, sakit nih bunda buat nelen. Nah, itu salah satu gejalanya, ya. Kalau bisa sudah muncul gejala-gejala ringan itu, sudah langsung diobati. Dan sebaiknya sebelum muncul, sudah harus dicegah. Siapa yang suka minum vitamin? Saya, Bu. Oh, pinter. Vitamin. Siapa yang minum madu? Ayah. Oh, pinter. Ya. Jadi, cegahnya dengan minum vitamin, terus kita bisa minum madu, makanan yang sehat, minum susunya, ya. Kalau bisa berjemur juga kalau pagi hari, ya. Sama bundanya nih di luar berjemur, dan jangan lupa olahraga. Kalau anak-anak, Bunda Wiwi mah yakin ya pasti olahraga karena suka lari-larian. Nggak usah disuruh udah lari sana lari sini. Nah, sekarang Bunda sama ayahnya ya sukanya kalau udah duduk, ya, udah mager ya, males. Kalau sudah sibuk di dapur ya, kalau kita kan bunda-bunda kan sibuk ya kerjanya ya, kita kan udah gerak tangan terus ya bunda ya di dapur nyuci piring gitu ya. Ya sedapat mungkin kita juga melakukan olahraga dan berjemur. Nah ini nih gejalanya nih, demam nih. Aduh aku demam. Nah kalau kita demam, banyak minum air putih. Biasanya anak-anak sudah mulai males. Aku nggak mau. Nah, terus seperti Raisa. Jago tuh Raisa ya minum ya. Pinter. Nah, jadi minum air putihnya yang banyak. Oh, aku maunya mimi teh hangat, Bunda. Nah, nanti dibikinin sama bundanya teh hangat. Yang penting air masuk banyak. Vitaminnya diminum, obatnya diminum. Kalau batuk pun, nah ini makanya jangan terlalu sering makan permen dan es. Boleh nggak? Boleh. Tapi setelah itu jangan lupa minum air putih. Misalnya aku habis makan permen, minum air putihnya jangan lupa. Atau misalnya aku makan es krim, minum air putih setelah itu ya. Biar
tenggorokannya juga sudah bersih, lancar. Sesak nafas ya. Kok aku susah nafas? Sekarang harus selalu bilang sama ayah bundanya kalau misalnya ada sesuatu. Nah, yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Dina ya di awal bahwa gejalanya sekarang makin bervariasi, bahkan ada yang tidak tampak gitu. Nah, sekarang kalau lidahnya udah nggak bisa ngerasain, itu juga salah satu gejalanya. Hidungnya sudah mulai tidak bisa mencium. Mencium itu misalnya nih wangi nih, bau donat ya, biasanya. Bunda masak apa? Tempe goreng ya. Nah, itu sekarang yang mungkin kok nggak tercium, ini harus segera diperiksa ya, jangan didiemin aja, biar tahu sebenarnya seperti apa ya. Nah ini diare, sakit kepala, konjungtivitis itu matanya ya biasanya merah gitu. Nah ini hilang rasa mencium atau merasakan makanan. Tuh, coronanya ya virus ini dunianya. Ini dunianya ini sekarang bumi kita itu semua bermasker. Kenapa nih corona ada di mana-mana nih? Biar nggak masuk ke tubuh kita ya. Biasanya gejalanya muncul 2 hari sampai dengan 2 minggu. Jadi sedapat mungkin di hari kalau kita sudah merasa tubuh kita tidak baik-baik saja, diam di rumah. Perbaiki nutrisinya, perbanyak minum air putihnya, vitaminnya, jangan lupa ya. Jadi kalau lagi kurang sehat, kalau ama bundanya dibilang di obat diminum ya, makannya yang banyak, minumnya yang banyak, biar apa? Biar cepat sehat ya. Jadi bukan berarti nggak boleh main gitu ya. Main boleh nggak sih? Boleh, asal tetap pakai maskermu. Nah ya, kan ada lagunya ya. Pintar-pintar anak-anak ini. Oke, sekarang apa sih PHBS? PHBS itu perilaku hidup bersih dan sehat. Kalau dulu kalian makan berantakan, cuek aja nanti bundanya yang beresin. Tapi anak-anak sekarang cenderung dia mau merapikan ya. Jadi apa itu yang masuk ke PHBS ya? Gimana kita melakukan cara hidup yang bersih dan sehat? Cuci tangannya pakai sabun di air mengalir. Jadi langsung hilang. Tekniknya waktu itu sudah diajarkan dengan 6 langkah ya, paling tidak 20 detik kita cuci tangannya. Lalu kalau mau jajanannya yang sehat. Ya, kenapa sekarang kok kalau pergi jajan ke warung bundanya ikut? Atau kamu mau beli apa? Pasti ditanyanya seperti itu ya. Nah, menimbang berat badan dan mengukur tinggi badan setiap bulan. Semoga virus corona ini cepat pergi. Nanti Bunda Wiwi dan teman-teman dari Gunadarma ya akan melakukan deteksi dini juga ya, tumbuh kembang pada anak prasekolah. Salah satunya dengan cara seperti ini, nanti dilatih motoriknya juga ya. Semoga cepat berlalu ya, jadi kita bisa ketemu gitu. Lalu apa? Membuang sampah itu pada tempatnya ya. Jangan asal buang. Sekarang kalian sudah mengerti, oh bundanya naruh tempat sampahnya di dapur, buangnya di dapur. Oh di depan rumah juga ada tong sampah ya. Lalu menggunakan jamban itu apa? WC ya, yang bersih dan sehat. Jadi harus sering bantu bundanya juga, kotor dibersihkan ya. Olahraga yang teratur, siapa yang suka naik sepeda? Wah, nih si kembar ya, ada Kalea, Dasya, Rasya juga dan yang lainnya nih ya. Saya Bu, hobi naik sepeda. Jangan lupa pakai apa kalau naik sepeda di luar rumah? Masker. Lalu memberantas jentik nyamuk ya. Kalau di lingkungan kita di sini ya, itu kan rutin. Ada ibu-ibu ya, ibu-ibu kader namanya dia keliling. Dia keliling nanti dilihat ada jentik nyamuk itu calon anak-anak nyamuk. Telurnya gitu ya. Itu pakai senter, disenterin, lampunya dimatiin ya, nanti dilihat kolam. Kolam itu apa ya? Misalnya bak mandi kamu. Terus bagian yang ada airnya, toilet kita tuh WC-nya.
Terus kalau punya dispenser, bagian penampungan air di dispensernya juga dilihat. Terus pot, di bawah potnya dilihat juga. Kenapa? Biar tidak terserang di demam berdarah ya. Nanti apalagi sekarang musim hujan ya, biasanya demam berdarah mulai meningkat, nyamuk banyak. Nanti jangan suka barang asal-asalan. Kenapa? Karena di situ nanti jadi rumahnya nyamuk ya. Nih, cuci tangan. Gimana sih caranya? Cuci tangannya menggunakan sabun. Jadi sebelum makan, sesudah makan, sesudah buang air besar ya, setelah cebok ya, dan juga buang air kecil harus dicuci tangannya selain setelah kita bermain atau berpergian keluar dari rumah. Lalu mengkonsumsi jajanan yang sehat. Nah, di sini ya. Jajanannya harus sehat, harus bersih, harus aman. Jadi tanya dulu sama bunda atau ayahnya, boleh nggak aku beli ini, boleh nggak aku makan ini, biar dilihat dulu ya. Menggunakan WC yang bersih dan sehat ya. Kalau kita di Jakarta dan sekitarnya, Bunda Wiwi rasa sudah menggunakan jamban yang bersih dan sehat ya. Dulu waktu Bunda di desa ya, waktu tinggal di desa, itu banyak yang di sungai. Siapa yang pernah pulang kampung ke rumah nenek atau kakeknya, terus lihat di sungai, nanya nggak sama ayah bundanya? Pernah lihat nggak? Kok dimasukin ke dalam, dia nyemplung ke dalam sungai, dia ngapain gitu ya. Nah, itu karena mereka nggak punya WC, nggak punya toilet di rumah, jadi mereka itu menggunakan sungai atau menggali di kebun ya, jadi digali dulu tuh tanahnya, terus dia buang air besar di situ, terus ditutup lagi. Nah itu tidak sehat. Sekarang sudah mulai dibuatkan jamban-jamban sehat itu ya. Lalu olahraga yang teratur dan terukur. Maksudnya terukur apa? Tidak berlebihan, udah ngos-ngosan, aku tapi masih mau naik sepeda bunda gitu ya. Ya, jadi harus tahu, oh olahraganya secukupnya, oh waktunya berjemur, berjemur sambil main bola, gitu boleh ya. Memberantas jentik nyamuk nih, yang punya bak mandi dibersihin bak mandinya, dibuang airnya, pastikan tidak ada jentik nyamuk. Ditutup kalau kita punya penampungan air bersih ya. Kalau punya sampah-sampah, kalau kita di sini nggak ada kebunnya ya. Kalau di desa itu biasanya di belakang buang sampahnya tuh. Jadi rumah belakangnya ada kebun besar, nanti biasanya ada kandang ayamnya, kandang sapi atau kandang kambing gitu ya. Nanti dibikin lubang biasanya. Ya, terus buat buang sampah. Nah, itu takutnya yang berbentuk kaleng-kaleng. Plastik pun bisa kalau sudah terkena air hujan nanti banyak air di situ. Nah, akhirnya banyak nyamuk hingga harus dikubur. Tidak merokok. Nah, nih, nanti bilangin sama ayahnya, jangan merokok gitu ya. Tidak sehat. Semoga semua ayahnya nggak ada yang merokok ya. Atau di rumah ada om, ada kakek merokok, jangan merokok, kan tidak sehat. Nah, sekarang pun salah satunya adalah ada larangan tidak boleh merokok di tempat umum. Kenapa? Membuka masker, dan itu berbahaya ya. Nanti pas merokok, nggak sengaja ada yang bersin, ternyata dia positif corona, masuk deh gitu ya. Nah ini menimbang berat badan, mengukur tinggi badan setiap bulan, dan membuang sampah pada tempatnya. Lalu ini nih yang paling hafal, apa yang kita lakukan ya, protokol kesehatan yang gambarnya dipajang ya di setiap gang ya, di Jalan Kenanga itu juga banyak gambar-gambarnya ya, dengan 3M, apa saja? Menggunakan, pakai maskernya menutupi hidung dan mulut. Masker gini, nah ya, gimana? Coba. Mau pakai? Nah, seperti itu contohnya. Sini lihat sini.
Nah, pakai maskernya ya. Lalu mencuci tangannya pakai apa? Sabun di bawah air mengalir. Sekarang sejak ada corona ya, di setiap rumah itu di depan pasti ada sabun cair, ya enggak? Di depan, wah ada yang pakai face shield, adanya Nabila, keren ya. Nah, itu cuci tangan dulu, jadi pakai sabun. Di dalam rumah, nah, pokoknya di mana aja sekarang pasti bunda-bundanya menyediakan sabun cair. Lalu jaga jaraknya yang jauh. Biasanya sekarang anak-anak sekarang cenderung sudah perilakunya berubah. Lebih paham, lebih tahu ya, karena mereka cerdas-cerdas sekali, lihat di TV langsung di copy gitu ya. Oh, harus pakai masker. Dulu pasti kalau diajak bundanya naik motor dipakein masker ya sebelum adanya corona. Nggak mau aku nggak mau gitu ya. Aku nggak bisa napas nanti. Sekarang pasti selalu apa? Selalu ambil masker, selalu langsung pakai maskernya. Aku mau kemana bunda? Yuk ikut ke warung, pakai masker, tangannya langsung begini. Nih, dia simpan tangannya, dia nggak akan mau pegang-pegang. Setelah sampai rumah, dia cuci tangan. Dan cenderung memang sekarang anak-anak kalau melihat kerumunan yang tidak dia kenal, ya di luar keluarga, teman gitu ya, dia cenderung agak langsung menarik diri. Karena dia tahu aku nggak boleh deket-deket gitu ya, aku nggak boleh deket-deket. Nah, selalu seperti itu. Jadi sudah mulai sekarang tertanam di diri anak-anak. Mungkin merasa banyak yang kok sekarang nggak sopan ya ketemu orang tua mereka nggak salim gitu ya, karena budaya Indonesia salim banget gitu ya. Tapi sekarang kalau datang ke rumah kakek neneknya pasti masuk dulu atau cuci tangan dulu lah baru mereka mau bersentuhan atau tidak. Nah, itu sekarang juga orang tua cenderung memahami kalau anak-anak sudah begini ya, tangannya ditangkupkan, tidak perlu bersentuhan ya. Nih, 5 caranya, gimana cara mencegah penyebaran virus corona. Gimana caranya? Rajin cuci tangan, ya. Hindari orang yang sakit. Kalau ada yang sakit, udah jangan deket-deket. Kalau misalnya, aduh ayah lagi sedikit flu, ayah nggak tidur deket kalian ya, kalian jangan deket-deket ayah. Ya, nggak apa-apa ya. Paling sebentar doang kok, nanti ayahnya sehat sudah main lagi. Jangan lupa pakai masker. Jangan lupa didesinfektan ya. Sekarang sama mungkin ya seperti di Bimba, kalau kalian ganti kelas biasanya Bunda Kiki atau Bunda Aini sudah semprot ya desinfektannya. Kalau masuk harus dibersihkan dulu tangannya. Kalau nggak pakai masker nanti disuruh pulang. Kalau nggak pakai masker ya harus pakai maskernya. Lalu yang punya mainan harus sering dicuci. Seneng kan main air sambil nyuci mainan? Internet kamu, nyalot internet. Nanti biasanya nih jadi ini nih, udah aku mau mandi sambil boleh ya dicuci pakai sabun dan air. Nih, rajin cuci tangan biar bakteri dan virus yang ada di tangan hilang. Gimana? Pergi virusnya biar pergi dari diri kita ya. Lalu kalau ada yang sakit jangan dideketin. Ya, sekarang nah itu yang tadi Bunda Wiwi bilang, kalau misalnya sakit disuruh di rumah aja, sama bundanya di rumah aja ya, biar teman-temannya tidak ikut tertular. Lalu pakai masker ya, menggunakan maskernya menutupi hidung dan mulut. Ya, sekarang anak-anak sekarang pintar, kalau ayahnya pakai maskernya hidungnya kelihatan, pakai hidungnya tutup, apalagi kalau ditaruh dagu. Ayah, pakai dong maskernya. Ayahnya suka dibawelin karena kadang turun melorot ya, dinaikin lagi ya. Itu anak sekarang sudah pintar. Nah, kalau pakai maskernya seperti ini, mau dapat masker enggak? Mau masker? Kelihatan nggak ya nih maskernya lucu? Ya. Mau, nanti yang hadir hari ini nanti dititipkan ya ke guru-gurunya. Nah, maskernya kalau seperti ini, bagian atasnya ditekan. Biar nempel di
hidung, ya. Lalu pakai desinfektan. Desinfektan bisa rumahnya didesinfektan. Biasanya orang tua sekarang sudah menyiapkan di luar rumah ya. Jadi kenapa kalau habis beli barang-barang tidak langsung masuk ke dalam rumah, biasanya ditaruh di luar rumah, disemprot dulu. Atau kalau bahan makanan biasanya ya ditaruh di luar, nanti baru dimasukkan ke dalam rumah. Atau mainan-mainan kalian ya biasanya seperti itu. Atau kalau ayah pulang kerja biasanya semprot-semprot dulu barang-barangnya. Terus ayah nunggu dulu baru masuk ke dalam rumah. Gak boleh pegang dulu kalau ayah sama bundanya pulang kerja ya. Biarin masuk ke rumah, bunda masuk ke kamar mandi, pakaiannya semua sudah ganti, baru boleh peluk ayah dan bundanya. Kalau belum ganti baju, tidak boleh ya. Jadi sekarang kenapa sih kalau pulang kerja ayah sama bunda nggak mau duduk main-main sama aku dulu? Nah, tapi harus membersihkan diri dulu, mandi yang bersih, diganti pakaiannya semuanya, biar virus-virus yang dari luar saat ayah tadi pulang kerja yang menempel sudah hilang. Ya, sini lagi sama bunda. Cuci mainan ya, lihat. Wow, cuci mainannya. Siapa yang suka bawa mainan ke kamar mandi? Kalau mainannya kotor, nah, atau biasanya kalau mainan-mainan yang kalian bawa keluar dari rumah, ya, karena nggak semua mainan boleh dimasukin, dicuci di kamar mandi, ya. Tidak semuanya. Kayak boneka itu biasanya nanti bunda yang cuci, ya. Di rumah bagaimana? Di rumah masing-masing. Nah, sekarang kita akan menyaksikan bagaimana cara cuci tangan. Nyambung. Dalam video pembelajaran program studi S1 Kebidanan dalam video pembelajaran kami akan membahas dan mempraktikkan 6 langkah definisi mencuci tangan. Menurut WHO menyebutkan bahwa mencuci tangan merupakan suatu prosedur atau tindakan membersihkan tangan dengan menggunakan sabun dan air yang mengandung atau berbasis alkohol. Tentang COVID. Karena tujuan instruksional umum mencuci tangan ini untuk Nggak ada sih. Terus kalau yang hadir ntar dapat masker sama apaan ya? Kaki. Oke. Tujuan instruksional khusus mencuci tangan yang pertama, menghilangkan mikroorganisme yang ada di tangan. Yang kedua, mencegah infeksi silang. Yang ketiga, menjaga kondisi tangan tetap. Yang keempat, melindungi diri dan pasien. Waktu yang tepat mencuci tangan. Pertama, sebelum kontak dengan pasien. Kedua, setelah kontak pasien. Yang keempat, setelah terkena cairan tubuh pasien. Dan yang kelima, setelah beraktivitas di ruang publik. Persiapan alat dan bahan untuk mencuci tangan. Berguling dan sabun cair. Setelah alat dan bahan sudah disiapkan, kemudian kita masuk ke dalam prosedur mencuci tangan dengan langsung. Kita basahi tangan dengan air yang mengalir. Kemudian, tuangkan cairan sabun sampai 5 ml dan langkah yang pertama, usap dan gosok gosok kedua tangan dan sela-sela jari tangan sebanyak 4 kali. Langkah yang keempat, membersihkan ujung jari secara bergantian dengan posisi mengunci. Langkah yang kelima, gosok dan putar kedua ibu jari secara bergantian sebanyak 4 kali. Dan langkah yang keenam, letakkan ujung jari di telapak tangan, kemudian digosok perlahan secara memutar ke arah ibu jari. Dilakukan sebanyak 4 kali. Kemudian, tangan bilas dengan menggunakan air yang mengalir. Setelah tangan dibilas, gunakan ujung
Lakukan yang langkah mencuci tangan selama 40-60 detik jika menggunakan air atau 20-40 detik dengan deterjen. Mencuci tangan telah selesai. Demikianlah video pembelajaran tentang mencuci tangan 6 langkah yang baik dan benar. Sampai jumpa lagi di video pembelajaran berikutnya. See you next time. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi cara mencuci tangan ya. Nah, sekarang ada satu video lagi. Apa tuh? Halo sahabat The Good, di masa kebiasaan baru seperti sekarang ini, ingat selalu pesan ibu. Keluar rumah kalau penting saja ya nak, ingat untuk selalu 3M. 3M itu mudah dilakukan dan bisa mencegah penyebaran virus corona. Menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak. Sahabat Dikbud, kalau kamu sayang keluarga, jangan bawa virus ke rumah ya. Ingat pesan ibu, ingat 3M. 2M. Oke, terima kasih. Ya, mungkin itu yang bisa Bunda Wiwi sampaikan terkait strategi bagaimana kita mencegah virus corona ya, khususnya pada anak-anak. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator Ibu Erik Ekowati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Wiwi, luar biasa sekali materi yang disampaikan pada hari ini Oh, untuk gambar apa sih? anak-anak yang tercinta ya, yaitu Pencet itu. Cici yang manis. Yang kecil pencet. Yang kecil pencet. Ini anak-anak dari siswa Rainbow Kids. Dari Bunda Wiwi tadi banyak ini ya, banyak materi ya, luar biasa sekali ya. Yang disampaikan ada video pembelajaran, cara cuci tangan, kemudian 3M. Ya, Jangan ribut Eh, ya. Tadi Bu, bawah. saya mau tanya dong, untuk ini boleh. adik-adikku yang tercinta, adik-adikku yang manis. Ayo ya, coba Ibu tanya dulu ya. Kira-kira dari Bu Wiwi tadi apa yang disampaikan ya untuk pencegahan COVID-19 tadi? Ayo, siapa? Ayo, angkat tangan. Cuci tangan. Langsung Pakai diunmute masker. saja mungkin ya Bu Erik. Siapa yang mau jawab langsung Ayo. unmute, lalu sebutin namanya. Siapa? Jaring. Sebutin misalnya Nida. Oh, Nida Bu Erik. Nida. Ayo Nida apa? Cuci Pintar, tangan. apa lagi? Cuci tangan itu. Cuci tangan. Cuci tangan. Oh, apa ya? Apa? Sama memakai masker. Pintar. Ya. Jaga jarak. Terus, apa lagi? Jaga jarak. Jaga jarak. Jaga jarak, pakai masker, cuci tangan. Terus kalau sekarang kita jajan boleh nggak di luar? Nggak boleh. Gak boleh. Pakai masker kalau jajan tidak boleh sembarangan juga ya. Kalau keluar harus pakai masker ya. Kalau Iya, setelah iya. keluar, kalau Pakai masker. kalau setelah beli jajan kemudian sampai rumah langsung apa tangan? Cuci tangan. Pintar ya. Tangan. Coba ke anak-anak. Kalau pakai masker yang ditutup apanya? Mulut. Hidungnya dan mulutnya. Oh, Hidungnya sama mulutnya. mulut. Mulutnya aja. Mulutnya aja? Sama hidung. Mulut sama hidung. Hidung. Mulut sama hidung. Oh, mulut sama hidung. Pinter semuanya ya, ini semuanya anak-anak yang tercinta. Nanti kami berikan, kalau gitu nanti kami berikan apa? Yaitu masker. Nah, kalau keluar juga pakai face shield juga ya. Nanti Ibu berikan itu ya. Sama Bu Wiwi ya, Bu. Nanti dikasihkan Nanti itu kita ya. bantuan ya Bu Ratna, Bunda Ratna, Bunda Kiki, Bunda Ya, hadiahnya itu ya.
Ya ampun, terima kasih banyak atas semuanya, partisipasinya, dan cukup bagus sekali ya untuk menyimaknya anak-anak ini dan antusias, di mana dari pertanyaan Ibu Eri itu semuanya bisa menjawab. Luar biasa, tepuk tangan anak-anakku. Tangan, Kak. Demikian yang kami sampaikan dari pengabdian masyarakat ini. Terima kasih untuk bunda-bunda yang tercinta ya, untuk selalu supaya kami berharap supaya mendampingi anak-anaknya untuk selalu menerapkan PHBS dan 3M ya Ibu-Ibu. Semoga semuanya kita diberikan kesehatan, terhindar dari COVID, dan selama pandemi ini semoga segera berakhir ya Ibu-Ibu semuanya. Amin. Bisa foto bersama ya Bu Eri ya. Bisa foto bersama. Mungkin bisa di-on video semuanya biar kelihatan. Sendiri. Foto bersama. Ya, nanti dihitung Mbak Ika, Apri. Iya Bu yang akan Siapa? fotonya. Anis Bu. Anis. Iya. Ya Nis, di kode dulu Nis. Sama bundanya kalau bisa, bundanya di sebelahnya. Nah, foto. Nah, oke, dihitung Mbak Anis. 1, senyum semuanya ya. 1, 2, 3. Sekali lagi ya. Gaya bebas, jempolnya diangkat. 1, 2, 3. Sudah Ibu, terima kasih. Semuanya. Terima kasih. Diulangi fotonya bisa. Satu lagi. Udah, Bu Eri. Terima kasih Ibu-Ibu semuanya. Semoga kita bisa melaksanakan Dadah semuanya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, Apa enggak ada? Boleh. Dadah.